Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Safir Mansah pada mata kuliah Grafika Komputer, masih di Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika Universitas 11 April Sumedang. Oke, pada kali ini kita akan bahas dan bersama-sama belajar tentang sistem koordinat pada dunia komputer grafik. Kayak grafika komputer atau komputer grafik di sini merupakan sebuah ilmu yang dipelajari dan dikembangkan untuk melakukan transformasi suasana atau pemandangan, atau biasa kita sebut sebagai scene dalam dunia broadcast atau movie. Mungkin Anda kenal dengan scene. Nah, pemandangan scene atau nyata biasanya ada dalam ruang 3 dimensi ke dalam peralatan komputer dalam bentuk perekaman nantinya ya. Dalam hal ini layar monitor. Yang pada dasarnya layar monitor kita tahu dunia kerjanya adalah 2 dimensi. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat. Di sini sistem koordinat merupakan sebuah sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris. Jadi sistem koordinat digunakan untuk penentuan posisi. Kemudian yang ketiga adalah transformasi, perpindahan berarti ya, ada perubahan, itu proses transformasi pemandangan nyata yang begitu luas ke dalam monitor komputer atau layar yang relatif sempit, terbatas oleh resolusi, terbatas oleh hardware, dan segala macamnya. Maka di sini perlu pemahaman baru akan perlunya windowing atau sistem jendela dalam proses tersebut. Proses windowing akan membatasi ruang dari luas pandangnya dari objek sesuai dengan ukuran jendela tersebut atau ukuran window-nya. Oke, contoh, kita punya ini gambar yang sangat lebar, di mana ini lingkungan aslinya, tapi yang kita capture yang di arsir ini saja. Oke, maka proses transformasinya akan menjadi gambar seperti yang di samping ini. Itu nanti kaitannya dengan sudut pandang ya. Nah, pada komputer grafik di sini ada yang disebut dengan koordinat nyata, yaitu koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan berada atau objeknya berada, di mana posisi benda atau objek tersebut berada. Misal koordinat sebuah kursi yang tergantung pada letak kursi itu ada di mana, bisa di depan, di belakang, di atas, di bawah, atau yang lainnya. Dalam implementasinya, koordinat nyata bisa dikatakan sebagai window atau jendela, yaitu area di dunia nyata yang menunjukkan bagian yang bisa dilihat oleh pemirsa atau oleh kita. Kemudian koordinat sistem atau biasa kita kenal sebagai Cartesian. Cartesian di sini merupakan penggambaran titik atau dot atau point, atau ada juga yang menyebutnya sebagai teknik point plotting point. Itu lokasinya ditentukan berdasarkan sistem koordinat Cartesian. Biasanya untuk 2 dimensi terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Setiap titik ditentukan lokasinya melalui pasangan nilai X dan Y, di mana koordinat nilai X bertambah positif ke kiri. Oke, seperti yang ini ya. Nilai koordinat X bertambah positif dari kiri ke kanan. Ini. Dari kiri ke kanan. Kemudian Y bertambah positif dari bawah ke atas. Ini. Koordinat tampilan atau layar mirip dengan Cartesian, akan tetapi kebalikan dengan sumbu Y. Pada layar komputer ya. Jadi koordinat tampilan pada layar komputer sumbu X bertambah positif ke kanan dan sumbu Y bertambah positif ke bawah, seperti gambar yang ketiga ini. Seperti pada gambar di bawah sini, sebuah titik koordinat
digambar ulang. Jadi kartesian digambar ulang, yang berbeda sumbu Y-nya ke bawah. Jadi pada layar komputer seperti ini. Kalau pada kartesian atau matematis seperti ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana window view atau penglihatan pada jendela tersebut, sudut pandangnya. Word to view and view to word. Artinya di sini ada proses transformasi. Oke, deskripsinya atau secara definisinya, window adalah sebuah area pada koordinat dunia yang dipilih untuk ditampilkan pada alat display. Terserah alat displaynya mau monitor atau layar komputer atau proyektor yang lainnya. Sedangkan viewport adalah sebuah area pada alat display yang merupakan hasil pemetaan mapping atau dari window-nya. Berarti di sini ada proses transformasi. Kemudian sistem koordinat pada alat berbeda dengan sistem koordinat nyata. Jadi ada perubahan di sini ya. Ada proses transformasinya. Koordinat nyata bekerja pada domain derajat, sedangkan koordinat alat itu bekerja pada piksel. Kita tahu ya, satuan resolusi kan pasti piksel itu adanya di window, tidak di dunia nyatanya. Hal ini yang membuat diperlukannya pemetaan atau mapping dari koordinat dunia ke koordinat alat. Atau contoh kamera capture. Dari capture itu bagaimana supaya bisa dilihat dalam sebuah layar. Nih contohnya, word koordinat sama modeling koordinat, MC istilahnya ya. MC itu modeling koordinat, WC, di sini itu adalah word koordinat atau dunia nyata. Berarti ada beberapa proses. Proses yang pertama di sini construct word coordinate scene using modeling coordinate transformation. Artinya perekaman di sini dari koordinat nyatanya yang diambil ke dalam sebuah scene menggunakan modeling koordinat atau menggunakan pemodelan koordinat atau koordinat yang dimodelkan pada proses transformasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah merubah convert word coordinate to viewing coordinate. Sehingga nanti hasilnya adalah sini adalah view coordinate, visi. Kemudian dilakukan lagi transformasi, transform viewing coordinate to normalize coordinate. Hasilnya adalah NC, normalize coordinate. Sehingga nanti pada koordinat normal di sini, NC, normalize coordinate, itu dirubah lagi, map normalize coordinate to device coordinate, supaya bisa dikoneksikan pada sebuah perangkat atau device koordinat. Oke, selanjutnya proses mapping view-nya atau window pemetaannya. Proses pemetaan yang dilakukan melibatkan proses matematis atau matematika yang pada dasarnya tidak terlalu rumit. Contoh di bawah ini adalah di sini ya, di bawah ini adalah formulanya untuk mendapatkan korelasi antara koordinat dunia nyata atau koordinat nyata dengan window dan koordinat viewport atau yang ada di layar tampilan. Ini winnowing-nya, winnowing Y, di sini ada batas atas, batas bawah. Kayaknya window ya, window Y, kemudian di sini window X. Ya sama X sama Y ada minimum, ada maksimumnya. Karena sebuah objek pasti memiliki titik awal sama titik akhir. Ini jendelanya. Artinya yang diarsir inilah yang akan ditampilkan nanti di koordinat tampilannya. Artinya di sini ada proses clip. Yang ini tidak terbawa. Maka word koordinatnya berupa seperti ini. Jadi ada minimum, maksimum. Nah, pemetaannya seperti ini dari sisi formulanya.
Jadi XY itu dikurangi XV min per XV max dikurangi XV min sama dengan XW dikurangi XW min per XW max dikurangi XW min. Jadi di sini selalu ada nilai maksimum dan minimumnya. Oke, ini pasti ya, sampai nanti didapatkan untuk sumbu SY dan SY di sini. Untuk maksimum dan minimumnya. Yang sebelah ini, oke, sebelah kiri ini adalah untuk sumbu X, yang sebelah kanannya ini untuk sumbu Y. Jadi nanti dicari dx atau dy-nya di sini. Jadi dibandingkan antara titik akhir sama titik awalnya, baik itu sumbu y maupun sumbu x atau sebaliknya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat di sini karena kondisi kita masih seperti sekarang dengan pandeminya. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.